Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Baik, perkenalkan nama saya Diaul Fajri Nugraha, biasa dipanggil Fajri. Saya berasal dari daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya sekarang tinggal di Kota Cirebon, tepatnya di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Saya sebagai mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 4 dengan NIM 2008203071. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan tugas video mata kuliah Finansial Teknologi dengan mengangkat judul atau dengan pembahasan yaitu tentang inovasi perusahaan. Jadi kata inovasi tersendiri dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologi dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, baik produk barang ataupun jasa. Nah, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Inovasi sebagai suatu objek juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi. Umumnya dalam suatu konteks komersial, biasanya beragam tingkat kebaruannya dapat dibedakan. Tergantung pada konteksnya, suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan atau agen atau aktor gitu kan. Baru bagi pasar atau negara atau daerah, atau baru secara global. Sementara itu, inovasi sebagai suatu aktivitas merupakan proses penciptaan inovasi. Seringkali diidentifikasi dengan komersialisasi suatu invensi. Baik, lanjut. Kemudian ke jenis-jenis inovasi perusahaan. Jadi di sini ada 4. Yang pertama yaitu instrumental innovation. Jenis ini adalah yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan value produk yang telah ada dari sisi desain, manfaat, dan lainnya. Yang kedua, disruptive innovation. Perusahaan akan mencoba untuk mendalami dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman. Yang ketiga, architectural innovation. Jenis ini hanya mengambil pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya dan menerapkannya di produk atau sistem dalam pasar yang berbeda. Nah, yang keempat, radical innovation. Sesuai namanya, radikal akan ada perubahan total skala besar yang memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau sistem baru yang tidak berkaitan dengan produk atau sistem yang lainnya. Nah, kemudian tujuan-tujuan daripada melakukan inovasi perusahaan, di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, tujuannya yaitu meningkatkan kualitas. Umumnya, tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Seiring dengan perkembangannya waktu, barang yang diciptakan akan semakin usang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang. Sehingga barang tersebut diberikan sebuah inovasi agar bisa memenuhi kebutuhan pada masa kini. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada. Para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Tuntutan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Salah satu yang nyata adalah salah satu produk layanan antar jemput yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi barang utama pada awalnya adalah
layanan antar jemput dengan menggunakan motor. Tetapi kemudian pemilik usaha melakukan inovasi dan mengembangkannya untuk antar jemput menggunakan mobil. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dalam melakukan inovasi produk adalah untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat akan membeli produk tersebut. Terkadang inovasi juga tidak selamanya memberikan perkembangan, tetapi juga pengurangan fitur. Contoh paling nyata adalah produk telepon seluler atau smartphone. Pemilik usaha mengurangi beberapa fitur seperti kualitas kamera atau kapasitas memori sehingga memunculkan sebuah produk baru dengan harga yang lebih murah. Kemudian tujuan yang keempat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha dalam menciptakan inovasi pada sebuah produk. Dibutuhkan wawasan yang luas dan terkini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk mengganti produk atau layanan. Sering dijumpai beberapa pemilik usaha menarik atau menghentikan produk atau layanan yang sudah usang dari pasaran. Salah satunya adalah pemilik usaha mobil. Usaha menghentikan produksi atau menarik barang yang sudah ada di pasaran bertujuan untuk memberikan inovasi dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik. Kemudian tujuan yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi produk. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat, sasarannya tanpa perlu membuang waktu lebih banyak. Sama halnya pada produk berupa aplikasi layanan antar jemput. Pada aplikasi tersebut yang semula hanya bisa digunakan untuk memesan layanan antar jemput kini berkembang dengan pesat. Ada banyak fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut termasuk layanan pembelian dan antar makanan, bahkan berbelanja. Inovasi dalam bentuk produk jasa ini membuat aplikasi tersebut semakin efisien digunakan oleh pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.